Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tugas 1.3H demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Pida Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pengajar praktik saya, Bapak Pendi Kurniawan, dan sebagai fasilitator Bapak Rois Saifuddin Juhri. Merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Pertama, buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Keempat, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, inovatif, unggul dalam penguasaan iptek di era globalisasi, serta selalu menerapkan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk murid. Berikut ini adalah tahapan Bagja yang saya buat dari prakarsa perubahan saya, menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat bermakna dan menyenangkan untuk murid? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, melakukan survei awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui model dan gaya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk murid. Kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, mencari berbagai contoh praktik baik melalui dunia maya dan sosial media yang telah diterapkan oleh rekan-rekan guru yang ada di Indonesia mengenai pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, pada bagian ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah teman rekan sejawat yang pernah menerapkan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang ketiga, situasi seperti apa yang harus saya ciptakan agar kegiatan pembelajaran yang saya hadirkan bermakna dan menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, mencari berbagai sumber kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk murid melalui jurnal dan media sosial. Yang ketiga, melakukan survei awal kepada rekan sejawat murid dan orang tua sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan semua ekosistem sekolah untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian pada tahap gali mimpi, pertanyaan,
Apa saja dampak dan umpan balik yang dapat saya lakukan jika kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ini dapat terwujud? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, menuliskan kegiatan pembelajaran yang telah dicapai ke dalam jurnal dan merefleksikannya. Yang kedua, membuat daftar kegiatan pengembangan pembelajaran lanjut. Yang ketiga, merancang alur kegiatan pembelajaran step by step secara terperinci. Kemudian pada tahap jabarkan rencana. Pertanyaan, apa saja langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Yang kedua, apa inovasi pembelajaran yang akan dilakukan dan belum pernah dilakukan sebelumnya? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu pertama, melakukan pengembangan pembelajaran yang menciptakan kebermaknaan untuk murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam memilih topik dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memahami dan menggali karakter, minat, dan bakat murid sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Keempat, menjadi guru yang dekat dengan murid agar murid merasa nyaman dan senang saat belajar. Kelima, mengajar dengan penuh semangat, ikhlas, dan sabar. Kemudian pada tahap atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana pengembangan pembelajaran ini? Kemudian, apa peran saya dalam proses mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, pada materi apa saja kegiatan ini dapat diterapkan? Dan yang keempat, apa saja yang harus dilakukan agar kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ini dapat terwujud? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama, kepala sekolah, murid, rekan sejawat, orang tua, dan tentunya saya sendiri. Kemudian, saya berperan sebagai penuntun pembelajaran yang mengarahkan kegiatan agar tetap pada jalannya. Yang ketiga, semua muatan pembelajaran melakukan pembiasaan 5S, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua murid. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahap bakja yang saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.